karena suatu kebetulan, tapi karena kasih setia Tuhan yang begitu besar. Amin. Yang percaya kasih setia Tuhan boleh lambaikan tangannya. Aku yakin Tuhan melihat setiap tangan kita yang terangkat. Kita mau masuk ke hadiratnya. Kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata
benar Tuhan. Lihat setiap hati kami Tuhan, setiap hati kami yang menyembah Tuhan, berseru kepadamu Tuhan. Mungkin orang lain gak tahu Tuhan, tapi aku yakin Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kami, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gak mau Tuhan kami pusing-pusingin lagi di sini Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Ini hati kami yang menyembah Tuhan. Dan saat ini kami hadir di tempat ini, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Agar kami pulang juga enggak sama lagi seperti kami datang Tuhan. Tuhan yang memberikan kelegaan itu. Sungguh kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Endisiut siap memuji Tuhan. Yang percaya hidup kita penuh mujizat, teriakan woo! Come on, let's sing this together. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Serukan. Amin. Kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Endisiut, come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sing it out. Amin. Woo. Lebih semangat lagi Endisiut. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang menyangkali Kau Alfa Omega. Kau luar biasa, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban
kasih untuk Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai untuk Dia. Let's go. This promises only better than I could dream. Lord, your ways are wonderful. You have always been good to me. More than I could ask for, more than I could think, more than I imagine. Lord, you make it happen. You can do all things just as you imagine. When I look and see all you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. You make the impossible possible. Faith. It's not a wish, it's the truth of the things I've seen. Oh, anything can change. Oh, yes, I believe that you're working behind the scenes. More than I could ask for, more than I imagine. More than I imagine. Oh, yes, it can. Kita mau katakan lirik ini dengan iman ya. There is no mountain, Lord, you cannot move. Amen. There is no valley you didn't see me through. Now it's brighter, oh, 'cause Lord, with you the impossible was possible. Once more. There is no mountain, Lord, you cannot move. There is no valley you didn't see me through. Now my world is brighter, oh, 'cause Lord, with you the impossible was possible. When I look and see all you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. You make the impossible possible. Sekali lagi kita mau katakan, you make the impossible possible. And this youth masih mau lebih lagi untuk Tuhan. Come on, let's sing this out together. Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they tell me. I take up my position, speak to all my condition. Take the authority you are. Come on, every voice. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare a large your praise. I prophesy. Come on, and this youth, sing it out. I prophesy. And this youth siap melompat untuk Tuhan. I prophesy. I'm stepping out, Lord. Stepping out
see you lift up your hands to Him. The word of the Lord. Full of your power, I step out, declare about your praise. I prophesy. Woo! Come on. I prophesy. Come on, let's see you. Let me see you jump for Him. I prophesy. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom guys, welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Karissa dan hari ini aku akan nyampein informasi terkait NDCU selama 1 minggu ke depan. Untuk kalian yang baru pertama kali gabung di sini, warm welcome to all of you all. NDCU tuh mempunyai 2 tempat ibadah, yang pertama di Central Park Apella Tower lantai 8 setiap Sabtu pukul 4 sore dan juga di Living World lantai 2 setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau m-banking dengan cara men-scan QR code yang ditampilkan di layar atau yang terpasang di depan kursi kalian masing-masing. Dan juga bisa secara cash dengan mengambil amplop di kotak persembahan di depan ruang ibadah. Mari bawa persembahan kita dengan hati bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join Circle, boleh langsung mendaftarkan diri di meja regi setelah ibadah selesai. Sekian Youth News minggu ini, see you and God bless you. You've been so good to us, Lord, throughout all the days in our lives. So we want to sing to you, because you have been so good for us. Come on, church. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. You, Lord, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that we wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Come on, let's sing this together. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. I love your voice. You have led me, Lord, into the darkest night. You are close like no other. I've known you, Lord,
never leave us, Lord. Your goodness is running after us. Let's sing this together. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after. Your goodness, Lord, is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Come on, church, lift up your hands to Him. Yes, Lord, this is our praise, this is our worship. Because you have been so good to us, Lord. And we want to thank you, Lord. Come on, church. If you believe that He's good, let's sing this song. Let's sing this song together. Come on. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath, Lord, every breath that I am made, oh, I'm gonna sing of the goodness. Sing all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I'm gonna sing of the goodness. I'm gonna sing of the goodness. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini.
kami boleh beribadah bersama di rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan biarlah ini bukan sekedar nyanyian, tapi ini merupakan ikrar pengakuan iman kami bahwa selama-lamanya apapun yang terjadi, Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk dan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Thank you buat semua tim yang sudah melayani, kece-kece dan keren-keren. Dekor Youth NDC juga hari ini kece nih. Di panggung-panggung di bawah tuh ada apa nih, dekor-dekor yang keren. Tapi ternyata ini peninggalan dari NDC Kids ya bro ya. Tapi gak apa-apa, kita ikut kecipratan nih, keren dekornya. Dan emang ya guys ya, kita lagi dalam suasana Natal. Bulan Desember semua kita, terutama nih kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kita ngerasain happy. Kenapa coba? Karena Desember identik sama Natal dan itu dibahas sepanjang bulan Desember. IG kita, medsos kita isinya ngapain? Teman-teman kumpul, masuk mobil aja, masuk mall, masuk kafe yang diputar lagu-lagu Natal. Pokoknya semua suasana Natal. Dan pengennya setiap bulan kalau bisa Natal. Karena ya asik aja gitu rasanya. Tapi yang mau gua sampaikan, jangan sampai di bulan Natal yang kita rayakan setiap bulan Desember, kita tidak merayakan makna Natal sesungguhnya dalam hidup kita. Karena makna Natal yang sesungguhnya bukan bicara pohon Natal, bukan bicara acara tuker kado, bukan bicara soal makan dengan teman-teman atau pergi liburan. Tapi makna Natal yang sesungguhnya seperti yang firman Tuhan ngomong, berita kesukaan bagi dunia telah lahir juru selamat. Yesus lahir di hidup kita dan harusnya kita menemukan Yesus di dalam setiap Natal yang kita rayakan. Jadi gue mau ajak teman-teman kita merenung sekali lagi di sepanjang bulan Desember ini. Sudahkah kita merayakan makna Natal yang sesungguhnya? Sudahkah kita menemukan Yesus di dalam Natal kita? Makanya judul khotbah gue pada sore hari ini adalah Discovering My Savior. Nah kira-kira semua siap gak belajar firman Tuhan sore ini? Siap ya, gue bacain firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ini makna Natal yang sesungguhnya. Pribadi Yesus harus menjadi fokus dari Natal yang kita rayakan. Jadi pastikan teman-teman menemukan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup teman-teman. Dan kita belajar lewat firman yang dibacakan, karena Natal ini bicara kesukaan besar. Apa sih sebenarnya yang Yesus kita sebagai juru selamat as a savior sudah lakukan bagi kita? Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Yesus menyelamatkanku dari dosa dan hukuman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa memang dosa itu udah persoalan terbesar semua manusia. Persoalan terbesar gua, persoalan terbesar dari teman-teman juga. Sebab dikatakan semua manusia sudah berdosa. Firman Tuhan akan gue bacakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bro Iwan, itu gak tampil ya slide-nya di depan ya? Oh oke. Saudara, teman-teman, kita harus tahu semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita, gua dan teman-teman semua itu sudah berdosa. Jadi jangan ada yang mikir nih, gua ini orang gak berdosa. Enggak,
Semua kita adalah manusia berdosa. Dan ini persoalan terbesar kita. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Dari mana gue bisa bilang semua manusia berdosa? Yes, semua manusia berdosa. Gue punya anak 3, belum lama ini kira-kira 2 bulan lalu. Dia lagi ujian, yang paling kecil usianya 9 tahun. Gue inget banget ketika di mobil lagi antar menuju sekolah, gue lagi tanya doang, kamu ulangan apa hari ini? Dia jawab, Mandarin. Nah kalau Mandarin walaupun mata gue sipit, gue nyerah. Gak bisa ajarin juga, memang gue percaya. Berjuang ya, semangat ya, udah oke, gue drop sekolah. Gue inget banget malam-malam lagi ngobrol sama dia cerita, Daddy, you know gak, tadi ujian I sudah dibalikin. Jadi langsung tuh, jarang-jarang ya ujian langsung keluar nilainya. Oh Mandarin ya, kamu dapat nilai berapa? Bukan Daddy, bukan yang Mandarin. Hah? Kamu bilang today lu ulangannya Mandarin? No, ada 2 katanya ujiannya, Mandarin dan Science. Yang dibagiin Science. Loh kok kamu gak bilang? Kan Daddy cuma nanya ulangan apa, aku jawab yang aku mau jawab doang katanya. Jadi dia jawab Mandarin, gak berani jawab ada Science. Karena kalau dia jawab ada Science, pasti Daddy, dia tahu. Bokapnya pasti nanya, kamu udah belajar belum? Wah pasti nembak-nembak gitu. Jadi dia bohong. Nah kira-kira teman-teman, siapa yang ngajarin anak gua itu untuk bohong sama gua? Saya sendiri gak pernah ngajarin. Ternyata namanya anak kecil pun gak usah diajarin bohong. Dia udah ngerti cara berbohong. Itulah kenapa gue bilang semua kita dari lahir juga sudah berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dan itu persoalan terbesar kita. Gak ada yang bisa selesaikan. Abraham gak bisa selesaikan. Musa juga gak bisa selesaikan. Tidak ada satupun nabi yang bisa menyelesaikan persoalan terbesar kita. Dosa. Dan kita lagi ngantri kemana kita? Ke neraka. Gak peduli umur berapa, ujungnya satu, neraka. Dan gak ada yang bisa bilang, kalau gue bisa berbuat baik, boleh gak gue berbuat baik terus nanti tinggal ditimbang kalau gue mati. Banyakan perbuatan baik atau dosa gue. Kalau banyak perbuatan baik, gue selamat. Gak bisa teman-teman, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Kenapa? Gue pernah ngalamin. Waktu kuliah, sering ngajarin temen. Sering pokoknya ngajarin sampai teman bisa. Pernah satu kali gue lagi ujian ketahuan nyontek, di-nolin langsung sama dosennya. Kira-kira bisa gak gue bilang, Pak dosen kan gue sering nolongin temen, gue sering ngajarin, gue sering berbuat baik, jangan dong dikasih 0. Gak peduli dia, lu mau berbuat baik sebanyak apapun, lu nyontek ya lu 0 nilainya. Sama teman-teman, kita mau berbuat baik sebanyak apapun, satu dosa yang kita lakukan cukup membuat kita masuk ke dalam neraka. Nggak ada perbuatan baik kita yang bisa nolong kita buat nyampe ke sorga. Hanya ada satu pribadi yang nggak mengenal dosa yang bisa menyelesaikan persoalan dosa kita, yang bisa menyelamatkan kita. Namanya Tuhan Yesus. Dan ini jelas, firman Tuhan berkata, Yesus punya tujuan lahir ke dunia. Matius 1 ayat 21 bicara seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena, baca sama-sama, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi melalui kelahiran Yesus dan pengorbanan dia di kayu salib, kita semua bisa ditebus, dibebaskan dari yang namanya dosa dan penghukuman. Nggak ada cara lain, hanya melalui Yesus kita bisa terbebas dari yang namanya dosa dan hukuman dosa. Biar lebih jelas lagi, boleh gak ada 2 volunteer bisa maju ke depan? Siapapun. Bro Iwan deh. Satu lagi dong cowok, ayo satu lagi. Ayo dong, gak usah malu-malu. Sini aja. Ilustrasinya lebih mudah, gue di tengah aja deh. Wah, tinggi-tinggi sebelahnya kiri kanannya. Teman-teman bayangin, kita adalah manusia berdosa. Kalau diilustrasikan, di bawah kita siapa yang pernah nonton kalau ada orang masuk ke dalam pasir hisap? Pernah ada yang nonton gak? Film atau pernah lihat konten? Iwan pernah? Bro namanya? Pernah? Nah, kira-kira kalau pasir hisap gimana gayanya? Kalau kita lagi masuk pasir hisap, coba praktekin. Iwan praktekin, ayo.
Enggak pakai. Gimana? Pasir isep nih, baru kaki, tapi gimana? Berontak gak begini gitu? Berontak, kakinya goyang-goyang dong begini. Semakin goyang semakin masuk apa semakin keluar? Masuk. Dosa juga demikian. Semakin kita hidup dalam dunia ini, kita terus terhisap damanya ke dalam kebinasaan. Nggak ada yang bisa nyelamatin, namanya lagi dihisap pasir. Boro-boro nyelamatin Iwan, boro-boro nyelamatin Bro, gue nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Yang ada kalau saling pegangan ya tetap tenggelam juga. Nggak ada. Yang bisa nyelamatin hanya harus ada orang yang nggak masuk ke dalam pasir hisap itu. Dan pribadi itu adalah Yesus. Sekarang ceritanya ada Yesus di sini. Gue jadi Yesus. Ayo masuk ke dalam pasir hisap. Iwan, maukah kau menerima aku? Mau nggak? Jawab dulu. Mau. Iwannya mau. Ketika dia terima ajakannya, ditarik keluar Iwan dari pasir hisap. Bisa naik gak? Rusak propertinya. Tapi bisa naik ini. Mau nggak kamu menerima aku? Ayo, apa nggak mau? Kalau nggak mau tenggelam nih. Ya mau aja deh. Ayo naik. Nah, dengan menerima ajakan Yesus, Bro Iwan dan Irbun ya? Irbun selamat dari pasir hisap, keluar dan nggak jadi binasa. Amin teman-teman. Kasih kemuliaan Tuhan dong buat mereka nih. Keren volunteer, silakan kembali dulu. Thank you. Inilah yang Yesus lakukan. Kita lagi terhisap ke dalam kebinasaan. Yesus datang menyelamatkan kita. Kalau kita menerima Dia sebagai Savior atau Juru Selamat di dalam hidup. Jadi ini adalah yang Yesus lakukan bagi kita. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi guys, ini adalah suasana Natal, bulan Natal. Dan ini sebenarnya yang gua ngomong, makna Natal yang sesungguhnya. Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman. Kita yang harusnya binasa, kita menjadi selamat. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman di sini semua yang sudah terima Kristus sebagai juru selamat, as our Savior, maka hidup kita sudah tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Yang percaya kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin ya. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, yang Tuhan Yesus sebagai juru selamat lakukan apa? Yesus memulihkan hubunganku dengan Allah. Jadi teman-teman, dosa bukan hanya membuat kita binasa, tapi dosa itu membuat hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Jadi gak cuma binasa, tapi hubungan kita juga rusak dengan Allah. Makanya dalam malam Natal 2000 tahun yang lalu, ada yang namanya Songs of Heaven yang dinyanyikan oleh malaikat di sorga. Gua akan bacakan dalam Lukas 2 tadi ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ayat ini adalah nyanyian perdamaian. Allah mau turun menjadi manusia ke dalam dunia yang penuh dosa untuk apa? Membawa yang namanya pendamaian. Hubungan manusia dengan Allah yang udah rusak, Allah datang. Dalam wujud apa? Manusia. Yesus datang untuk membawa pendamaian bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita bertobat, terima Yesus, maka bukan aja kita diampuni dosanya, tapi hubungan kita yang udah rusak nih dengan Allah itu dipulihkan. Kalau Yesus nggak datang, saudara, maka kita akan terus hidup dalam namanya ketakutan. Kok gue bisa bilang gitu sih? Di ayat di atasnya, di ayat 9 di dalam Lukas, gembala ketika lihat malaikat datang, dibilang apa? Ketakutan. Jadi karena dosa, manusia ngalamin yang namanya ketakutan. Dan itulah kondisi kita. Kita yang akan binasa, kita hidup di dalam yang namanya ketakutan. Nggak ada ketenangan di dalam hidup manusia ketika manusia masih di dalam dosa. Yang ada adalah ketakutan. Kalau teman-teman baca, awal mula terjadinya dosa dalam Kejadian 3, ketika Adam Hawa terjatuh dalam dosa,
maka Adam menjadi takut. Takut sama apa? Ketika ada langkah kaki Allah, manusia menjadi takut. Jadi dosa membawa ketakutan. Dan itulah kondisi kita. Ketika kita hubungannya belum dipulihkan, kita masih hidup di dalam ketakutan. Tapi ketika Yesus datang, hubungan kita dipulihkan, maka Tuhan menghilangkan yang namanya ketakutan. Karena hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Amin teman-teman. Dan ngomong-ngomong tentang ketakutan, gue teringat nih satu cerita. Ada yang namanya anak kecil, ada seorang anak kecil nih. Papanya kolektor barang antik. Di rumahnya banyak barang-barang antik, ada vas bunga, mahal-mahal, ada lukisan. Papanya mau pergi kerja, dia bilang ke anaknya, ingat ya, papa mau kerja nih, kalau main hati-hati, jangan sampai pecahin barang. Papanya pergi. Singkat cerita papanya pergi, anaknya main bola di dalam rumah, lagi seru-seru, anaknya nendang bola, nggak sengaja, pot dari papanya ada satu pot mahal, pot antik, pecah. Si anak ketakutan, mampus gua katanya. Kalau bapak gua tahu gimana ya. Akhirnya si anak merahasiakan. Malamnya papanya pulang, makan malam bersama, nggak terjadi apa-apa. Papanya nggak tahu ada pot yang dipecahin, udah diberesin. Dan anaknya diem-diem nyembunyiin, nggak berani ngomong ke papanya. Dia pikir aman lah, kalau bokap gua nggak nanya, aman, nggak ada yang tahu. Tapi anaknya nggak tahu, ternyata ada pembantu rumahnya, asisten rumah tangga ART itu tahu. Dia bilang ke anak itu, aduh mbok tahu kamu pecahin pot bunga papa kamu ya yang mahal itu ya. Tak ketahuan, dia takut gitu. Kalau kamu gak mau mbok laporin, mulai sekarang bantuin ya mbok cuci piring ya. Akhirnya malam-malam nih bokapnya udah masuk ke kamar. Ayo kamu mau papa kamu tahu gak, bantuin mbok cuci piring. Anaknya karena takut nih diaduin sama pembantunya, akhirnya anaknya bantu cuci piring. Besoknya pergi sekolah, pulang sekolah nih udah capek mau tidur siang, dipanggil. Sini kamu, kok enak banget sih mau tidur, bantuin mbok dong ngepel, kotor. Waduh anaknya, kok gue jadi begini ya. Yang gaji dia bapak gua, kok gue disuruh-suruh ya. Akhirnya dia pikir, aduh daripada hidup gue capek, gue disuruh-suruh, lebih baik gue ngaku kayaknya ke bapak gue. Gak tahan gitu. Dan akhirnya singkat cerita nih teman-teman ya, malamnya papanya pulang, dengan ngumpulin keberanian sambil bergetar dia ngomong ke papanya, Daddy, aku mau ngaku. Ngaku apa? Aku pecahin pot Daddy yang ada di sono, katanya dia tunjuk. Sini Daddy aku kasih lihat. Wah dikasih lihat, papanya diajak dan dikasih lihat, bener potnya hancur. Dia udah takut nih pas ngaku, takut dimarahin. Tapi ternyata papinya gak marah. Pas papinya tahu, dia bilang, dengerin anaknya cerita, lihat potnya kayak apa. Dedinya bilang gini, papi tahu kamu pecahin, papi cuma tunggu kamu datang dan ngaku semuanya sama papi. Loh papi gak marah? Enggak, cuman kamu jangan lakukan lagi makanya. Papi gak marah kok, yang penting kamu jujur sama papi. Nah teman-teman, dari cerita tersebut kita bisa tarik satu kebenaran. Artinya apa? Dalam bulan Natal ini, jangan pernah kita mau hidup di dalam ketakutan. Jangan pernah kita mau simpan segala dosa dan pelanggaran kita. Ambil momen Natal ini untuk ngapain? Terbuka sama Tuhan. Akui semua dosa dan pelanggaran kita. Jangan jadi seperti anak tadi yang berusaha nyembunyiin kesalahannya karena takut dimarahin. Bapa kita di sorga sudah tebus semua dosa kita kok. Jadi jangan pernah kita hidup di dalam ketakutan lagi. Kalau teman-teman ada dosa, teman-teman ada melanggar, melakukan kesalahan, jangan pernah takut untuk datang sama Tuhan, akui semuanya. Karena dosa kita, dosa teman-teman semua itu sudah ditanggung oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Amin teman-teman. Yang mau kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Jangan mau ditipu sama iblis teman-teman, hidup di dalam ketakutan. 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Yesus adalah perantara antara Allah dan dunia ini. Allah mencari manusia yang berdosa dan berkata apa?
aku mau berdamai. Dan inilah luar biasanya, Yesus sebagai juru selamat datang ketika kita bertobat, mengaku dan menerima Yesus. Bukan hanya dosa dan hukuman dosa doang kita diampuni, tapi hubungan kita yang udah rusak itu dipulihkan, didamaikan. Makanya kita kalau doa nyebutnya apa? Bapa. Dia yang jauh sekarang sudah dekat dengan kita. Amin ya teman-teman ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang Yesus lakukan sebagai juru selamat dalam hidup kita adalah Yesus memberikanku hak penuh kerajaan sorga. Ini yang paling keren. Yesus memberikan kita hak penuh kerajaan sorga. Ayat firman Tuhan yang paling terkenal Yohanes 3 ayat 16. Gue percaya teman-teman tahu semua nih Yohanes 3 ayat 16. Baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang di sini yang percaya, kalau gue mati, 1 jam lagi pun gue masuk sorga? Angkat tangan yang berani percaya. Yes, kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Memang ini adalah janji yang luar biasa. Ini adalah janji yang luar biasa dari sebuah keselamatan. Yesus datang menyelamatkan kita untuk memberikan kita hak penuh akan kerajaan sorga. Kita bisa menikmati hidup yang kekal di sorga. Seperti apa sih sebenarnya gambaran kerajaan sorga? Seperti apa gambarannya? Nah sebelum itu, gue mau kasih lihat satu gambar lukisan nih di sini. Ada yang tahu nggak nih lukisan apa? Ada yang tahu? Ini adalah lukisan termahal di dunia. Nama lukisan ini adalah Salvator Mundi, yang artinya juru selamat dunia. Dan harganya, tahu nggak berapa ini kira-kira? 450 juta dolar. Ada yang pegang kalkulator, kaliin kurs sekarang berapa? 16.000. Kurang lebih udah gak usah dihitung lah ya. 7 triliun guys. Satu lukisan. Mahal gak? Dan tahu gak siapa yang beli? Pangeran Arab, Bapak Salman. Yang beli Pangeran Arab 7 triliun untuk sebuah lukisan tentang juru selamat dunia. Tapi teman-teman tahu gak? Pangeran Arab bisa beli lukisan mahal ini. Tapi kita bisa beli Yesus gak dalam hidup kita? Gak bisa. Tapi untuk bisa menikmati hak penuh masuk ke dalam kerajaan sorga, yang perlu kita lakukan gak perlu keluar duit 7 triliun. Kita hanya perlu datang, terima ajakan Yesus, percaya sama dia, dan pelihara keselamatan yang diberikan. Kita benar-benar mengakui dia sebagai juru selamat kita, maka kita diberikan hak penuh kerajaan sorga. Gak perlu beli lukisan. Yesus kita gak bisa dibeli kok. Dia udah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan kepada kita diberikan hidup yang kekal. Dan kalau mau tahu gambaran kerajaan sorga kayak apa, teman-teman nanti bisa baca dalam Wahyu 23. Siapa yang di sini yang suka emas? Ada yang suka gold gak? Logam mulia, angkat tangan benar. Siapa sih guys yang gak suka? Untuk beli 100 gram aja kira-kira segini doang nih. Mesti keluar kurang lebih berapa? 100 juta. Tapi tahu gak? Di sorga nanti kita injek-injek loh itu aspal jalanan kerajaan sorga. Karena di dalam kerajaan sorga jalanannya aja terbuat dari emas. Itulah luar biasanya kerajaan sorga. Siapa di sini cewek-cewek yang gak suka diamond? Ada gak? Atau rata-rata suka? Harusnya sih suka diamond. Apalagi kalau diamondnya soliter guys. Dikasih cincin diamondnya utuh gede nyala pling 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 mengkilap banget. Siapa sih yang gak suka? Harganya berapa? Mahal. Tapi tahu gak di dalam kerajaan sorga kalau kita baca Alkitab, tembok-temboknya pun dari permata dan batu yang mahal-mahal saudara. Jadi kita lihat dunia ini gak ada artinya dibandingkan kerajaan sorga. Dan dengan kita terima Yesus sebagai juru selamat, dia memberikan kepada kita hak penuh akan kerajaan sorga. Dan hidup kekal itu menjadi bagian dari teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan apa? Terima dia sebagai juru selamat, pelihara iman sampai kesudahannya.
Gue bacain firman Tuhan sebagai ayat penutup di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Gue undang, mungkin ada worship leader bisa bantu naik ke atas panggung. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 bicara seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Makanya teman-teman gue percaya di sini masih muda-muda usianya. Tapi berapapun usia dari teman-teman di tempat ini, teman-teman harus tahu kebenaran pada sore hari ini. Jangan pernah sia-siain hidup dengan apa? Gua cinta sama dunia, jangan. Iblis seneng banget ketika teman-teman cinta dunia. Tapi ambil keputusan sore ini benar-benar. Terima dia sebagai juru selamat kita. Kalau ada yang belum menerima Yesus. Kalau teman-teman mungkin sudah menerima Yesus, udah lahir baru, tapi masih suka kompromi sama yang namanya dosa. Stop berkompromi sama yang namanya dosa. Pelihara iman dari kehidupan teman-teman semua. Karena Yesus sudah melakukan terlalu besar dan mulia. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa. Dia sudah mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Dan dia sudah memberikan kita hak penuh kerajaan sorga. Merry Christmas ya guys ya. Pastikan kita melakukan pilihan tepat. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang teman-teman untuk bisa bangkit berdiri. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam Natal Bapa, kami mau merayakan Engkau yang sudah lahir bagi setiap kami. Datang sebagai juru selamat ke dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan setiap kami dari hukuman dosa. Engkau sudah mendamaikan hubungan-Mu dengan Allah. Dan juga Bapa, Engkau memberikan kepada kami hak penuh kerajaan sorga. Dan biarlah sore hari ini, lewat firman Tuhan yang disampaikan, kami terus memelihara iman percaya kami kepadamu. Dan di dalam Natal yang kami rayakan, kami menemukan Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap teman-teman yang hadir di tempat ini. Kehidupan mereka Engkau memberkati Tuhan. Buat yang masih studi, Engkau memberkati studi mereka. Buat yang sudah bekerja, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Mereka masih muda dan punya masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Biarlah mereka terus memelihara iman mereka dan berjalan menggenapi panggilan-Mu dalam hidup mereka.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar juga Bapak, kami mau circle masing-masing dengan circle kami. Urapi juga acara circle, biar sungguh-sungguh hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan lewat circle kami. Kami bersyukur, dan sebelum kami pulang, kami mau buka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Oke guys, ibadah udah selesai dan boleh ke circle masing-masing. God bless you all.